Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika membayangkan seorang pengacara? Yang pasti kemewahan kan? Atau mungkin teman-teman masih ingat pengakuan seorang pengacara ini yang cukup viral pada waktu itu? Saya mau suka mewah. Saya kalau keluar negeri sekali pergi itu minimum saya spend 3M, 5M. Ya. Yang sekarang tas Hermes yang harganya 1M juga. Pertanyaannya memang berapa sih gaji pengacara? Mengapa mereka dibayar begitu mahal? Simak video ini sampai habis biar tahu jawabannya teman-teman. Hai semuanya, kita ketemu lagi di Masker Hitam. Di video ini saya akan membahas 4 alasan mengapa pengacara dibayar mahal. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, pengacara itu harus pekerja keras, tahan banting, tangguh, dan mempunyai totalitas yang tinggi, teman-teman. Setuju, memang pengacara itu harus pintar. Tetapi pintar aja nggak cukup ya, teman-teman. Dia harus tangguh, kerja keras, totalitas yang tinggi, dan tahan banting. Kenapa demikian? Karena orang yang datang pengacara itu kan orang yang membawa masalah, membawa keraguan, dan membawa harapan bahwa pengacara akan menjawab keraguannya. Pengacara akan membawanya keluar dari masalah hukum yang dihadapinya. Oh ya, yang saya sebut mereka dari tadi itu selanjutnya akan saya sebut sebagai klien untuk mudah dimengerti ya teman-teman ya. Untuk bisa membawa klien ini keluar dari keraguan dan masalah hukum yang sedang dihadapi, paling tidak pengacara harus berpikir 2 kali lebih keras dari kliennya. Yang pertama, dia harus memikirkan dan mendalami masalah hukum bila perlu terlibat dalam masalah hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Yang kedua, tentu mencari solusi dan menganalisa masalah hukum yang sedang dihadapi klien dengan pengetahuan dan sumber-sumber hukum yang ada. Disinilah kerja keras dan kerja cerdas harus berjalan beriringan. Kerja cerdasnya di mana? Ya, dia harus menganalisa dan merakit logika hukum sampai masalah hukum yang dihadapi klien menemukan solusi hukumnya. Di sini pengacara harus paham berbagai cara menganalisa sampai menemukan sumber hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi klien. Sedangkan kerja kerasnya adalah sumber hukum itu kan ada beragam dan begitu banyak ya teman-teman. Mungkin yang kita kenal selama ini sumber hukum itu hanya dari undang-undang. Padahal masih banyak sumber-sumber lain teman-teman. Di antaranya itu misalnya putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, atau ada juga pendapat para ahli dan seterusnya. Dan sumber-sumber itu seharusnya dikuasai oleh pengacara dalam menyelesaikan kasus hukum yang dihadapi oleh kliennya. Atau kalaupun misalnya sumber hukum hanya dari peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan untuk konteks kita di Indonesia itu sangat banyak dan beragam teman-teman. Kita ambil contoh dari kuantitas produk perundang-undangan yang lahir di Indonesia setiap tahunnya. Misalnya pada tahun ini, produk undang-undang yang masuk ke program legislasi nasional di DPR sana itu kurang lebih 200-an jumlah produk undang-undangnya. Dari hasil riset sederhana yang kami lakukan di internet, dari 200-an jumlah daftar prolegnas tersebut, yang lolos menjadi undang-undang baru 15. Dan undang-undang ini tuh lahir nggak sendiri teman-teman. Dia nggak lahir sendiri. Dia ada keturunan dan anak-anaknya. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan pelaksana yang lebih teknis misalnya peraturan menteri. Teman-teman coba bayangin aja dalam setahun terlahir lebih dari 15 produk undang-undang. Belum termasuk anak-anak dan keturunannya yang disebutkan tadi. Pengacara harus menggali dari peraturan perundang-undangan yang sebanyak itu untuk dianalisa sesuai dengan kasus hukum yang dihadapi kliennya. Itu artinya butuh kerja keras dan butuh waktu yang banyak tentunya ya. Mengingat juga bahasa yang dipakai di peraturan perundang-undangan itu ya cukup rumit. Artinya tidak seindah bahasa yang dipakai di novel atau di cerpen gitu ya teman-teman. Sambil si pengacara menggali sumber hukum di peraturan yang berjibun tadi itu, pengacara dalam menjalankan pekerjaannya juga itu beradu dengan deadline. Ya bahkan berdasarkan pengalaman sih deadline-nya cenderung lebih mepet dari deadline pekerjaan-pekerjaan profesi lain mungkin ya. Karena ya secara logika sederhana nggak mungkin kan orang yang mau berlama-lama terlena dalam masalah, apalagi masalah hukum. Dan itu tuh deadline dari klien teman-teman. Ada juga deadline dari institusi atau lembaga terkait seperti pengadilan atau polisi. Perkara atau sidang di pengadilan itu ada jangka waktunya teman-teman. Kita ambil contoh paling ekstrim lah, misalnya perkara pra-peradilan. Itu waktunya hanya dibatasi
7 hari. Atau ada perkara lain yang juga cukup singkat, yaitu perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan perkara kepailitan. Bayangkan dalam waktu yang mepet ini, pengacara tidak hanya harus datang ke pengadilan untuk bersidang seperti yang teman-teman lihat, tetapi di balik layarnya pekerjaannya itu jauh lebih berat dan lebih rumit, teman-teman. Dia harus menyusun pembelaan, harus menganalisa bukti, harus menginterview saksi atau ahli, dan sederet pekerjaan lain yang terus berkejaran dengan deadline ya. Makanya untuk meringankan pekerjaan ini, pengacara itu membutuhkan tim dan jam kerja yang tidak terbatas. Kalau misalnya jam kerjanya berpatok pada standar jam kerja yang normal seperti yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerjaannya nggak bakal selesai dengan optimal tentunya, teman-teman. Dan dia juga harus tetap standby kapanpun dibutuhkan. Misalnya tiba-tiba kliennya ditangkap atau diperiksa tengah malam oleh penyidik. Ya mau nggak mau dia harus datang dan mendampingi si kliennya di kantor polisi. Jadi biaya tim dan biaya kerja overtime inilah salah satu faktor yang membuat biaya pengacara itu mahal. Alasan yang kedua, pengacara itu harus investasi ilmu dan jaringan. Dunia kepengacaraan itu kan gak ada bedanya dengan model bisnis di sektor lain, teman-teman. Artinya ada persaingan yang makin kesini makin ketat juga di sana ya. Apalagi di Indonesia sekarang, untuk menjadi pengacara itu sangat-sangat mudah ya, teman-teman. Dan sekolah-sekolah hukum juga banyak kampus-kampus murah lah. Profesi ini juga bahkan sering menjadi lahan untuk para pensiunan. Entah itu pensiunan pegawai swasta di perusahaan, pensiunan PNS, pensiunan TNI atau Polri yang punya latar belakang hukum. Pintu persaingannya sangat terbuka lebar dan sangat bebas di sana. Nah, untuk bisa bersaing, salah satu strateginya pengacara harus mempunyai keahlian di bidang-bidang hukum tertentu, bidang-bidang yang khusus. Misalnya keahlian di pasar modal, hukum kekayaan intelektual, hukum kelautan atau perkapalan, hukum kepailitan, hukum persaingan usaha, dan lain-lain. Untuk mempunyai keahlian seperti ini, tentu membutuhkan biaya yang tidak murah juga ya, teman-teman, karena ada beberapa bidang yang harus mengikuti kursus dengan biaya yang cukup mahal, atau bahkan ada yang sampai sekolah atau mengikuti kursus di luar negeri. Biaya-biaya untuk mendapat atau menekuni keahlian ini adalah bentuk investasi dari profesi pengacara. Bentuk investasi lain mungkin adalah investasi jaringan atau link. Pengacara ini kan bisnis atau dia menjual jasa ya, tentu dia harus bergaul dengan siapapun, dia harus berjejaring sosial yang seluas-luasnya, dan dia juga harus pandai merawat jaringannya. Nah, merawat jaringan itu tentu membutuhkan biaya. Ya sama seperti merawat barang ya, kita membutuhkan biaya. Untuk merawat jaringan misalnya ada biaya entertain atau biaya nongkrong lah kalau dibahasakan dengan sederhananya ya. Lalu alasan ketiga itu biaya operasional. Pengacara itu masih identik dengan paperwork ya, teman-teman. Artinya sejauh ini pekerjaannya itu masih harus bersentuhan dengan print dokumen. Meskipun ada program e-court atau sidang elektronik dari Mahkamah Agung ya, dalam praktiknya dokumen-dokumen kertas tetap dibutuhkan di persidangan. Biaya ATK ini juga tidak murah dan biasanya disesuaikan dengan banyaknya klien, banyaknya perkara di pengadilan, dan tingkat kerumitan pembuktian dari sebuah perkara. Lalu ada juga biaya operasional lain seperti biaya sewa kantor atau sewa gedung. Salah satu alasan kenapa kantor pengacara harus mempunyai gedung, ya karena untuk memastikan keamanan dokumen-dokumen klien yang rata-rata bersifat rahasia, teman-teman. Lalu ada juga yang mungkin menanyakan kenapa sih pengacara cenderung menyewa gedung yang mahal dan mewah. Pertanyaan ini mungkin sama jawabannya dengan pertanyaan kenapa sih pengacara harus berpenampilan mewah, berpenampilan glamor dengan pakaian-pakaian yang mahal. Jawabannya mungkin gini ya, teman-teman. Berdasarkan pasal 8 huruf B Kode Etik Advokat, jasa pengacara itu nggak boleh diiklankan. Makanya kita nggak pernah lihat kan ada kantor hukum yang beriklan di televisi atau di koran dan lain-lain gitu ya. Salah satu strategi untuk mengiklan atau memasarkan jasa pengacara itu ya dengan menyewa kantor di tempat-tempat yang strategis dan tentu dengan biaya sewa yang cukup mahal, atau dengan self-branding melalui penampilan atau outfit yang mewah dan mahal, teman-teman. Nah, komponen lain yang mungkin masuk kategori biaya operasional adalah biaya entertain. Kalau tadi biaya entertainnya adalah entertain jaringan, artinya entertain orang luar yang berpotensi membantu mengembangkan bisnis jasa kepengacaraan ini. Nah, dalam konteks ini entertain yang dimaksud adalah entertain rekan kerja atau associate di kantor. Kenapa perlu biaya ini? Ya karena seperti dijelaskan tadi bahwa load dan jam kerja pengacara itu cukup berat dan stressful ya, teman-teman. Makanya biar mentalnya tetap waras, tentu butuh refreshing. Makanya ada kantor-kantor yang sekali setahun bisa jalan ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata yang mewah dan mahal di dalam negeri. Atau ada juga dalam bentuk bonus akhir tahun yang cukup gede yang berkali-kali lipat dari gaji setiap bulannya. Lalu yang keempat adalah biaya keamanan dan kenyamanan.
Pekerjaan pengacara itu kan identik dengan perselisihan, dan dalam perselisihan tentu ada musuh, teman-teman ya. Nah, musuh pengacara itu banyak, datang dari berbagai sudut, datang dari berbagai pihak. Bisa dari kliennya sendiri, atau bisa juga dari lawannya si klien. Mungkin kalian pernah dengar kisah atau pernah menonton film pengacara yang ditembak mati, yaitu masih ada di dunia nyata, dan bahkan masih sering terjadi ya teman-teman. Biasanya itu tergantung dari tingkat kerumitan atau tingkat sensitivitas dari perkara atau kasus yang ditangani oleh si pengacara gitu biasanya. Selain ancaman fisik semacam itu, ada juga ancaman mental berupa teror, apalagi sekarang melalui teknologi gampang banget untuk meneror orang ya teman-teman. Nah, untuk menghindari itu makanya dibutuhkan perlindungan khusus, misalnya dengan menyewa pengawal, sewa keamanan khusus, keamanan cyber atau keamanan teknologi yang canggih, yang tentu pengamanan itu tidak gratis dan cenderung mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Saya kira itu dulu video kali ini. Kalau teman-teman bisa menemukan alasan yang lebih spesifik dan menarik untuk didiskusikan, boleh ya diketik di kolom komentar. Kami mohon maaf bila ada perkataan yang salah dalam konten ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya.